Pernahkah kamu mendengar orang berkata, orang Madura itu keras, emosional, suka berkelahi, dan identik dengan carok? Tapi, bagaimana jika semua itu hanya lapisan luar dari sebuah budaya yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan jauh lebih bijaksana dari yang kita bayangkan? Di timur Laut Jawa, terbentang sebuah pulau kecil yang tanahnya kering, anginnya keras, dan hidupnya penuh tantangan. Pulau Madura, sebuah pulau yang melahirkan pelaut ulung, pedagang tangguh, dan masyarakat dengan solidaritas yang luar biasa. Hari ini, kita akan menyusuri kisah Madura dari zaman kuno hingga zaman digital, membuka fakta yang jarang diceritakan tentang siapa sebenarnya orang Madura. 1. Asal-usul yang jarang dibahas. Legenda tua Madura tidak pernah menempatkan mereka sebagai pusat kerajaan besar. Justru sebaliknya, mereka tumbuh sebagai masyarakat pinggiran yang harus mandiri sejak awal. Tanah Madura miskin air, pertanian sulit, hidup tidak pernah mudah. Itulah sebabnya orang Madura sejak dulu menjadi perantau, pelaut, dan pedagang antar pulau. Mereka tidak menunggu bantuan, mereka bergerak. Fakta yang jarang diketahui, banyak pelaut Madura sudah menjelajahi Nusantara sebelum peta kolonial dibuat. Jejak Madura ada di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, hingga Papua. Bukan karena ekspansi, tetapi karena bertahan hidup. 2. Etos hidup yang disalahpahami. Orang Madura dikenal keras, tetapi sebenarnya mereka sangat menjunjung harga diri yang disebut kehormatan. Dalam budaya Madura, harga diri lebih mahal dari harta, lebih penting dari hidup. Itulah sebabnya konflik kecil bisa menjadi besar. Bukan karena mereka suka berkelahi, tetapi karena mereka menjaga martabat. Namun yang jarang dibahas, di balik kerasnya itu, orang Madura memiliki solidaritas sosial yang sangat kuat. Gotong royong di Madura bukan slogan, tetapi kebutuhan hidup. Jika satu rumah rusak, kampung ikut membangun. Jika satu keluarga kesulitan, kampung ikut menanggung. Mereka keras pada musuh, tapi lembut pada sesama. 3. Carok bukan kekerasan buta. Carok sering dianggap simbol kebrutalan. Padahal, secara budaya carok adalah mekanisme terakhir. Carok bukan dimulai dari emosi, tetapi dari proses panjang, peringatan, mediasi, dan musyawarah keluarga. Carok terjadi ketika semua jalur damai gagal dan kehormatan dianggap terinjak terlalu dalam. Hari ini carok hampir punah karena hukum negara menggantikan hukum adat. Namun, makna carok masih hidup sebagai simbol betapa seriusnya orang Madura memandang kehormatan. Keempat, Madura dan Islam yang unik. Islam di Madura bukan sekedar agama, tetapi struktur sosial. Kiai bukan hanya memimpin spiritual, tetapi juga penengah konflik, pendidikan moral, dan penjaga harmoni sosial. Pesantren Madura melahirkan ulama yang disegani nasional dan menjadi pusat pendidikan jauh sebelum sekolah modern masuk. Uniknya, Islam Madura berpadu dengan adat lokal, menghasilkan Islam yang tegas tapi toleran, keras dalam prinsip, lunak dalam hubungan sosial. 5. Perempuan Madura yang jarang disorot. Di balik pria Madura yang keras, ada perempuan Madura yang luar biasa kuat. Mereka mengatur ekonomi rumah tangga, mengelola usaha, bahkan memimpin migrasi keluarga. Di banyak daerah perantauan, justru perempuan Madura yang menjadi stabilitas keluarga. Namun, mereka jarang muncul dalam narasi besar, padahal mereka adalah tulang punggung Madura. 6. Madura di era modern. Hari ini, Madura berubah. Jembatan Suramadu membuka akses. Anak muda Madura masuk kampung teknologi, merantau ke luar negeri, masuk dunia digital. Namun, nilai lama tidak hilang.
kehormatan, solidaritas, dan kerja keras tetap menjadi inti. Orang Madura tidak meninggalkan tradisi, mereka membawanya ke masa depan. Dan sebagai penutup, Madura bukan pulau keras. Madura adalah pulau yang ditempa keras, bukan karena mereka kasar, tetapi karena hidup menuntut mereka kuat. Dan di balik kerasnya orang Madura, tersimpan hati yang setia, jujur, dan penuh solidaritas. Mungkin dunia tidak perlu lebih keras, tapi perlu lebih setia seperti orang Madura. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.